Kuliah algoritma dan pemrograman merupakan lanjutan dari kuliah dasar pemrograman. Jika di kuliah dasar, mahasiswa belajar teori-teori dasar seperti variabel, loop, dan sebagainya. Di kuliah ini, mahasiswa belajar lebih lanjut bagaimana memanfaatkan dasar-dasar tersebut untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus dari kuliah ini antara lain: 1. Memahami konsep-konsep dasar pemrograman. Hal ini penting karena untuk bisa menyelesaikan masalah, mahasiswa perlu mahir menggunakan tools-tools yang mereka butuhkan. Selain itu, yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah komputasi memanfaatkan cara berpikir komputasional. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggabungkan dua kemampuan yang disebutkan sebelumnya, yaitu menerjemahkan solusi komputasi dalam bentuk program komputer. Jadi, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya bisa melontarkan ide, namun juga mengimplementasikannya dengan baik. Berikut adalah materi pembelajaran dari kuliah ini. Sebelum UTS, mahasiswa belajar atau mereview dulu kembali dasar-dasar pemrograman yang sudah mereka pelajari. Setelah itu mereka belajar rekursif dasar, array satu dimensi, algoritma sequential search dan binary search, nested loop, dan searching. Setelah UTS dilanjutkan dengan algoritma pengurutan atau sorting, kemudian bisection method, analisis algoritma, rekursif lanjut, serta array multidimensi. Terkait sistem perkuliahan, per minggunya dibagi menjadi 3 pertemuan, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Di hari Senin, dosen menjelaskan konsep dan teori sesuai topik yang untuk minggu itu. Kemudian mahasiswa dapat mengerjakan modul dan 5 soal latihan untuk dibawa pulang dikerjakan di rumah. Di hari Rabu, di lab dan didampingi oleh asisten, mahasiswa bisa menanyakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Selain itu, dosen juga akan membahas 3 soal latihan dan 2 soal latihan tambahan tetapi hanya idenya saja. Hari Jumat, di lab, aktivitas diisi dengan melakukan mini test, di mana mahasiswa diuji dengan membuat program sederhana yang untuk diselesaikan dalam waktu 35 menit. Tentu saja itu diakhiri juga dengan pembahasan jawabannya. Seperti dijelaskan sebelumnya, pada setiap minggunya, pembelajaran diawali dengan penyajian materi dengan berupa kuliah mimbar. Setelah itu, mahasiswa diharapkan untuk mengerjakan latihan membuat program di rumah, dan pada pertemuan berikutnya, mahasiswa tetap mengerjakan latihan namun didampingi asisten di lab. Harapannya, mahasiswa sudah menemui masalah di rumah dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan kepada asisten. Masih di lab, dosen akan melakukan pembahasan soal-soal yang sudah diberikan. Dengan begini, mahasiswa dapat membandingkan solusi yang telah ia buat dengan solusi yang diberikan oleh dosen. Terakhir, dilakukan mini test semacam kuis kecil yang mengukur pemahaman mahasiswa dan masuk ke dalam komponen nilai. Langsung dengan mahasiswa difokuskan pada saat pertemuan tatap muka, berupa penyajian materi dan pembahasan. Saya percaya untuk bisa mengajar generasi Z secara efektif, menjaga mereka tetap fokus selama interaksi tatap muka lebih penting daripada jumlah ilmu yang diajarkan. Bahkan sebenarnya ilmu yang diajarkan di kuliah ini sesungguhnya tersedia secara bebas di internet. Oleh karena itu, saya menekankan beberapa hal dalam berinteraksi dengan mahasiswa di kelas ataupun di lab, antara lain. 1. Komunikasi berlangsung dua arah. Saya seringkali memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada mahasiswa untuk memastikan mereka tetap fokus. 2. Menghargai ketidaktahuan. Mahasiswa datang kuliah karena mereka tidak tahu dan ingin belajar. Oleh karena itu, hukuman bagi mereka yang tidak bisa menjawab harus diminimalisir. Ketiga, penekanan pada proses berpikir. Saya ingin mahasiswa bisa secara mandiri menemukan jawaban, bukan menghafal jawaban. Dan yang keempat, suasana rileks. Tanpa adanya suasana ini, mahasiswa akan cepat bosan. Pada akhirnya, yang menjadi prioritas saya di kelas adalah attention span mereka. Terkait sistem penilaian, 15% penilaian adalah dari perilaku mereka di lab. Asal mahasiswa datang dan mengerjakan tugas di lab, usahanya dihargai dengan nilai. 25% lainnya dari tes yang dilakukan hampir di akhir tiap minggu. 60% sisanya diambil dari UTS, UAS, serta 2 kuis besar. Oke, sekarang kita bahas latihan
D dan E, tapi hanya ID-nya saja ya. Guild War. Sebentar, ini salah-salah. B, C, sorry, tadi kodenya itu masih kurang satu ya. Yang C, ini juga kita lihat aja deh. Ada yang mau dicek kodenya Guild War? Tidak ada. Baik, tidak ada. Saya cek kode lagi dari Jonathan Marvel. Oke, ini kurang lebih sama juga ya idenya. Kemarin saya sempat salah di papan tulis ya, tapi it's okay. Spidolnya habis, saya ambilin semua. Baca input ya, dibikin pasangannya dulu array 2 dimensi, kemudian diinisialisasi dengan 0. Pasangan ini kan siapa lawan siapa ya, dari Wombat ke I melawan Dodo ke J kalau nggak salah ya. Kemudian dicek siapa yang menang, ya. Kemudian yang menang itu di indeks berapa, yang kalah di indeks berapa. Kemudian kalau winnernya adalah si Wombat, maka Wombat itu yang dimensi pertama ya, maka no winner, no loser ditambah 1. Kalau yang menang adalah Dodo, itu kebalikannya ya, no loser, no winner. Terus sudah gitu, terakhir dihitung aja. Simple. Dihitung saja berapa yang Wombat berapa kali menang, Dodo berapa kali menang. Nah ini pakai teknik plus minus ya. Jadi kalau Wombat yang menang di plus, kalau Dodo yang menang di minus. Jadi kalau negatif, Dodo artinya Dodo yang lebih banyak menang ya. Lalu dicek aja siapa yang menang gitu, di print sesuai keadaannya. Simpel ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, yang berikutnya social distancing. Siapa yang mau sukarela untuk menjelaskan? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Oke, siapa ya? Kamu aja deh. Halo, halo, hai. Oke, dulu ya. Ayo. Udah baca belum soalnya? Belum. Ya, belum. Oke, kalau gitu saya jelaskan ya. Lain kali dibaca ya, sebelum praktikum. Apalagi kalau mau direkam. Oke, jadi di sini ya, saya jelasin ya. Ada kotak ya, kotak seperti ini, grid, gitu ya. Kemudian itu nanti mau ditaruh wombat-wombat ya. Yang lain koreksi saya kalau salah ya. Ditaruh wombat-wombat. Jadi kalau saya scroll ke bawah, input berupa sejumlah baris yang masing-masing berisi nomor baris dan kolom. Ya, berarti 33 artinya ada wombat di posisi 33. Ya, nomor petak dari 0 sampai 499. Oke. Ya, berarti ditaruh di 33, 27, 77, 25. Nah, social distancing itu terjadi kalau tidak ada yang berdekatan ya. Benar nggak? Berdekatan atas, bawah, kiri, kanan, diagonal juga nggak? Iya. Diagonal juga ya. Nah, jadi kalau di sini saya coba gambarkan, kamu deh yang gambarkan deh, karena belum baca soalnya. Oke, di sini sampai 7 ya. Oh, lumayan. 7, 7.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa namanya, Mas? Ben. 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 Iya. Oke, Ben, coba digambarkan di posisi 33, 27, 77, 25. Sambil saya gambar yang Saya silangin aja. pakai W aja, wombat kan itu. Udah? Udah. Cepet amat. Tunggu dulu bentar. Satu lagi ya, yang test case 2 ya, biar kita bisa lihat sama-sama. Oke, yang test case 2 tolong sebelah kirinya. Dua. Oke, terima kasih. Silakan duduk, boleh. Oke, Ben. Yang tes case 1 kenapa tidak kenapa dikatakan social distancing succeeds? Karena setiap wombatnya nggak ada wombat lain di sekitarnya. Oke. Kalau yang ini mana yang bikin dia social distancing failed? Kalau itu yang 33 sama 24 itu diagonal sebelahan gitu. Bersebelahan ya. Oke, good. Jadi asumsi saya sekarang kamu sudah paham ya soalnya ya. Oke, tinggal caranya gimana? Ada ide nggak? Cara menyelesaikannya gimana? Langkah pertama, apa yang harus dibuat? Tips atau hintnya adalah kita lagi bicara soal array multidimensi. Apa yang harus dibuat? Inisialisasi array 7x7. Ya inisialisasi array. Oke, good. Inisialisasi array, tapi bukan 7x7. Berapa Iya. kali berapa tuh? 5.000. 5.000 kali 5.000 ya. Ya. Ya, untuk yang sudah mengerjakan, cukup nggak tuh memorinya? 5.000 kali 5.000? Pinjamnya. Gimana? Kalau 5.000 kali 5.000 cukup nggak? Kalau pakai integer nggak cukup, Pak. Oh, Harus kamu udah kayak, coba pakai integer terus nggak Iya. cukup. Error apa yang terjadi? Memory limit exceeded. Memory limit. Oh, jadi di komputer kamu jalan. Begitu disubmit, Iya. memory limit. Oke, terus diganti jadi Boolean. boolean. Oke. Ya, bisa pakai boolean, bisa pakai char, ya. Pokoknya yang satu byte ya. Nah, itu makanya jangan dilupakan kuliah apa itu? Daspro ya. Jangan dilupakan. INT berapa byte? Emang gampangnya pakai INT aja kan, udah biasa kan? Gitu ya, bikin array sekian kali sekian. Nanti mungkin di kuliah berikutnya, ya, Anda akan diajarkan cara lain tanpa harus menggunakan array. Array 2 dimensi ya. Itu bisa menggunakan array 1 dimensi juga, gitu. Tapi diurutkan caranya. Jadi perhatikan bahwa kalau yang ini dideteksi berdekatan dengan atasnya, itu kan pasti udah ketahuan dulu di sini kan. Pada saat ini mendeteksi teman-temannya. Gitu. Jadi dengan prinsip kalau sudah diurutkan mestinya nanti bisa gitu. Jadi ngeceknya ke bawah aja, ke kanan atau ke indeks sesudahnya aja. Gitu. Ini pun seperti itu kan. Kamu ngeceknya atas bawah apa cuma kanan bawah kiri doang? Semuanya. Saya tuh jadi kalau dapat input langsung saya ubah sekitarnya, Pak. Oh, oke, menarik. Begitu kamu ketemu W di sini langsung kamu Ubah sekitarnya jadi true semua. ubah sekitarnya jadi true semua. Terus nanti kalau ada lagi dan itu sudah true berarti di mark sebagai Udah gagal ya. fail. Oh, oke. Genius. Oke. Ya, bagus. Itu juga bisa ya. Jadi sambil jalan.
Dan itu kayaknya mungkin langkah awal untuk yang metode tanpa array 2 dimensi. Oke? Terima kasih. Lanjut ke soal Yusu stock of 6. Kasih ya. Iya, Pak. Nah, ini saya belum baca soalnya. Silakan, siapa yang mau sukarelawan? Atau saya tunjuk lagi? Tapi kali ini nunjuknya yang kelihatannya udah baca soal. Kamu deh yang di ujungnya. Yang suka nanya saya. Apa, Pak? Dipakai dulu. Siapa namanya? Matthew. Matthew ya? Nah, sorry ya, lupa terus. Boleh tolong jelaskan soal terakhir? Udah baca kan? Hah, belum baca? Biasanya paling rajin kamu. Hah? Siapa yang udah baca? Udahlah, kamu aja lah. Kamu aja tetap pakai dulu. Oke, kita baca sama-sama ya. Gudang Kapi baru saja di-upgrade sehingga memiliki rak bertingkat, memiliki ketinggian yang sama, sesuai dengan grade. Satu rak bertingkat hanya diisi oleh keranjang Yuzu. Menunjukkan 5 rak milik Kapi. Di mana? Kenapa ada 5 ya? Coba. Erik kali udah. Ya udah, Erik aja deh. Ya. Ya. Erik udah baca kan? Belum juga? Waduh, ini gimana ini? Ya udah. Siapa yang udah baca? Alfon udah. Asik. Nggak apa-apa, yang penting bisa jelasin soalnya aja. Maaf ya. Oke. Bantu saya. Yang lain tolong dibaca ya sebelum kuliah ya. Karena kalau belum baca, kuliahnya jadi mubazir, udah bayar mahal-mahal. Ya. Nah, Alfon, gimana? Ini kan ada 5 rak milik Kapi. Saya nggak ngertinya ini kenapa yang ininya biru ya? Ini maksudnya apa? Boleh jelasin nggak? Kalau menurut tanggapan saya sih 1, 2, 3 itu rak ke-1. Rak urutan pertama, urutan kedua. Ini rak urutan pertama. Oh, rak 1, rak 2, rak 3. Oke. Atau tingkatnya? Ya itu maksudnya tingkatnya. Oh iya, tingkatnya. Oke, ini label. Terus rak 1 berwarna biru, menyimpan keranjangannya 1, 2, 3. Yang ini maksudnya? Oh, berarti ini tuh Berarti ini hitungnya kayaknya ke bawah. Jadi ini tuh ada raknya, ada tergantung cara mikirnya sih. Kalau aku mikirnya ini ada 5 tingkat rak. Yang paling atas itu 1, 2, 3, terus 2, 3, 4, 10, 9, 8 dan seterusnya. Iya. Jadi gitu. Berarti ini salah formatting aja ya. Sebenarnya nggak ada makna apa-apa ya. Kan ada 5 rak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kelihatannya seperti itu. Dan ada 3. Misalnya rak 1 hanya berisi grade 1, grade. Oh ya, masing-masing memiliki 3 tingkat. Ya benar, 3 tingkat ke bawah ya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 3, 6, 9, 2, 4, 8. Karena Kapi sangat perfeksionis melakukan stop of 6, Kapi mencatat jumlah Yuzu yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika isi rak seperti di atas, memiliki 6 Yuzu grade 1, 9 Yuzu grade 2. Kenapa ada 6 Yuzu grade 1? Jadi misalnya yang di row yang diwarnain, maksudnya kalau dijumlahin ke bawah itu jadinya 6. Kalau yang lainnya kan 2, 3, 4 jadi 9 ya, 4 tambah 3 plus 2, 9 ya. Awas ya kalau saya nggak lulus Serdos, kamu ya. Oke. Nah, tahu dari mana nih grade 1? Oh, yang rak 1 pasti grade 1 ya? ya udah pasti 1 grade. Oke, paham. Ya. Oke, konsepnya lumayan paham. Sekarang kita masuk ke spesifikasi masukan dan keluaran ya. 3, 5, berarti yang tadi ya, 3, 5, terus masukan diawali secara berturut-turut menunjukkan banyaknya rak dan tinggi. Masukan kemudian dilanjutkan M baris, menunjukkan banyaknya Yuzu di keranjang KI.
Jadi ini 271. Di sini kenapa jadi 21? Ini ditambahin ya? Iya, tambahin ke bawah. Ini masuk ke sini. Hmm. Ini ke sini. Iya. Semudah itu. Iya. Saya juga kaget ngerjainnya gampang. Sebenarnya nggak perlu array 2 dimensi kan? Satu dimensi juga Satu bisa. dimensi cukup ya untuk menampung ini ya. Iya. Oke, ya. Jadi untuk yang lain, makasih Alfon. Nanti coba dibaca, tapi hasil akhirnya itu sebenarnya adalah menjumlahkan per baris aja sepertinya ya. 1 plus 2, 3, 9, 14, 17. Iya benar. Jadi tidak perlu array 2 dimensi ya. Nggak apa-apa. Oke, makasih. Mungkin ada pertanyaan? Kasih. Baik, kalau tidak ada, habis ini kayaknya Anda bisa persiapan dulu. Saya akan koordinasi lagi kapan akan mulai mini tes. Diingatkan mini tes itu salah satu asesmen kalian untuk masuk nilai ya. Jadi tolong dikerjakan dengan serius. Makasih.